Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neorista Anggun Wibawa dengan NIM D1A021242 dari kelas Hukum Acara Pidana B2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses acara pidana dimulai dari laporan polisi hingga kepada tahap penyidikan polisi. Sebelum saya menjelaskan secara lebih rinci, di sini saya akan menunjukkan tahapan yang harus kita tempuh pada saat membuat laporan polisi. Yang pertama yaitu datang ke kantor polisi terdekat, kemudian menuju ke bagian sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT. Maka setelah itu akan dilakukan kajian awal guna menilai layak atau tidaknya dibuatkan laporan polisi. Setelah laporan polisi dibuat, maka akan diberi penomoran sebagai registrasi administrasi penyidikan. Berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan, barulah dilakukan proses penyidikan. Tahap yang pertama yaitu datang ke kantor polisi terdekat. Pelapor atau korban mendatangi kantor polisi terdekat dari lokasi terjadinya dugaan tindak pidana sesuai dengan daerah hukum kepolisian yang meliputi Mabes Polri untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Polda untuk wilayah provinsi, Polres untuk wilayah kabupaten atau kota, dan Polsek untuk wilayah kecamatan. Sesampainya di kantor polisi, pelapor atau korban menuju ke bagian sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT dan menyampaikan laporan sesuai dengan dugaan tindak pidana yang dilihat, dialami, atau disaksikan. Atas laporan yang diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT, maka penyidik atau penyidik pembantu akan dilakukan kajian awal guna menilai layak atau tidaknya dibuatkan laporan polisi. Laporan polisi tersebut kemudian diberi penomoran sebagai registrasi administrasi penyidikan, yaitu pencatatan kegiatan proses penyidikan secara manual dan atau melalui aplikasi manajemen penyidikan. Setelah itu, berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan, barulah dilakukan proses penyidikan. Terhadap pelapor akan dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP saksi pelapor. Di sini bisa kita lihat contoh surat perintah penyidikan. Setelah surat perintah penyidikan diterbitkan, maka dibuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP. SPDP dikirimkan ke penuntut umum, pelapor atau korban, dan terlapor dalam waktu maksimal 7 hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan. Sedangkan SP2HP dikirimkan kepada pelapor. Di sini saya juga mencantumkan contoh surat SP2HP. Nah, jika tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 hari diterbitkan surat perintah penyidikan, maka dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan melampirkan SPDP sebelumnya. Kemudian penyelidik melakukan serangkaian proses penyelidikan dan melakukan gelar perkara untuk menetapkan apakah unsur pidana terpenuhi atau tidak. Hasil penyelidikan akan dilaporkan kepada pelapor atau korban berupa SP2HP yang berisi tentang perkara memenuhi unsur pidana, maka dilanjutkan ke penyidikan atau dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana. Pada saat perkara masuk ke penyidikan, kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana meliputi penindakan, yaitu pemanggilan, penangkapan, penahanan dan penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka. Setelah kegiatan tersebut dianggap sudah selesai atau cukup, maka dilanjutkan dengan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara yang merupakan kegiatan akhir dari penyidikan perbuatan pidana, meliputi pembuatan risum, penyusunan isi berkas perkara, pemberkasan, dan penyerahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum atau JPU. Nah, pelapor atau korban akan menerima SP2HP atas hasil serangkaian penyidikan.
Tetapi, apabila penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 hari kerja kepada jaksa penuntut umum, maka penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP. Tetapi sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.